Oke guys, ini lanjutan tadi di video aku yang kepotong tadi. Gak apa-apa ya guys, nggak usah pakai thumbnail juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita curhat-curhat aja. Jadi aku mau cerita adik aku yang biasanya bikin video sama aku, yang biasanya bikin konten sama aku, itu sekarang tuh sudah di pesantren. Jadi dia tuh udah mulai masuk sekitar 1 bulan ini di Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta. Jadi lokasinya itu di belakang Ambarukmo Plaza Jogja, Jalan Jogja Solo. Jadi tuh di sana tuh kompleknya putra putri, jadi terpisah ya, antara putra dan putri itu terpisah. Terus kebetulan dia itu apa ya, anaknya tuh emang tangguh, emang setangguh itu gitu. Anaknya tuh nurut, itu tuh suka itu loh. Aku orang-orang rumah tuh suka dan sayang banget sama dia. Yang jelas sayang banget, udah kayak adik sendiri kan, udah kayak adik sendiri. Terus ya masih drama gitulah kalau dijenguk. Dia tuh kayak masih menangis, terus minta pulang kayak gitu kalau dijenguk. Kasian sih, tapi mau gimana lagi ya kan, demi pendidikan dia, demi masa depan dia, demi akhlakul karimah yang baik. Karena aku pun juga punya cita-cita yang seperti itu, karena aku tuh bukan anak pondok, aku tuh lulusan sekolah umum semua. Aku tuh pengen banget anak-anak aku tuh nanti bisa sekolah di pesantren gitu. Jadi karena menurut aku pendidikan yang terpenting sekarang itu, selain pendidikan yang akademik, itu pendidikan moral agama itu suatu hal yang sangat tidak kalah penting, dan menurut aku mungkin lebih penting dibandingkan dengan akademik. Karena apa guys, belum tentu orang pandai itu memiliki fondasi agama yang baik gitu. Jadi menurut aku akhlak itu lebih penting daripada sebuah kepandaian gitu loh. Masalah kedepannya mau jadi seperti apa, mau jadi orang seperti apa, itu kan udah wallahu alam ya. Karena menurut aku kesuksesan yang sesungguhnya itu pun itu bukan dilihat dari semata-mata ya, bukan semata-mata dari materi juga. Percuma dong kalau misalnya sukses tapi sombong, gak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai orang tua, tidak bisa bersyukur, tidak bisa attitude-nya tuh baik gitu kan. Jadi menurut aku pendidikan agama itu salah satu fondasi yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang gitu loh. Walaupun aku ngomong seperti ini pun belum tentu aku juga baik juga, karena aku juga masih belajar. Dan jujur sebenarnya kalau aku boleh jujur, aku pakai hijab ini juga belum lama. Memang baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi tepatnya itu setelah ada saudaraku yang lebih dulu dipanggil sama Allah gitu. Jadi aku pun sampai sekarang juga masih belajar, pakai hijab pun masih belajar. Jadi aku belum lama pakai ini, masih belajar, masih belum bisa sebaik yang lain juga, teman-teman yang lain juga. Aku pun juga awalnya sih bingung, jujur ya, waktu pertama pakai hijab tuh bingung gitu kan. Maksudnya dari segi baju, koleksi baju kan jadi mikir, jadi harus beli baju panjang nih gitu kan, harus beli baju lagi nih gitu kan. Tapi ketika kita udah punya niat, seenggaknya niat aja dulu kan. Waktu tuh udah ada niat beberapa bulan yang lalu itu, tapi kayak secara tindakan tuh belum ada gitu aku. Malah duluan adik aku, kalau adik aku kan emang udah lumayan agak lama, dari dia kelas berapa itu. Kalau kan enggak, aku bahkan kuliah dulu pun aku enggak pakai hijab. Jadi waktu masuk kelas aja, karena kan
pakai hijab, bukan kampus Islam sih, kampus umum, cuman temen-temen tuh hampir sekelas tuh pakai hijab semua yang Islam kecuali yang non kan. Ya udah kayak cuman ikut tren gitu loh, ngerti nggak sih? Pasti aku yakin kalian pernah ngerasain, ada yang pernah ngerasain kayak aku lah, sekolah gitu kan. Tapi kalau SMA aku nggak pernah, sama sekali nggak pernah pakai hijab. SMP SMA aku nggak, sama sekali nggak pernah, kemanapun aku pergi aku nggak pernah pakai, paling kayak cuma acara pengajian gitu. Terus maaf ya guys nih, aku cuma kayak cerita-cerita curcol gitu aja. Kalau kalian bosen ya skip aja udah, nggak apa-apa. Jadi aku pakai hijab tuh belum lama, baru sekitar bulan apa ya aku lupa lah, pokoknya 2021 lah, aku lupa bulannya bulan apa. Itu pun juga belum, nggak kayak langsung gitu loh, kayak ya kayak cuma keluar kayak gitu, terus di rumah masih yang kayak ya kayak gitulah pokoknya. Ya namanya orang belajar, terus karena aku tuh nggak suka dipaksa kan, maksudnya ya namanya orang kan nggak ada yang mau dipaksa, maksudnya orang tua nggak ada juga yang maksa buat suruh pakai hijab kayak gitu. Pertama itu dari ibu aku pakai, terus udah lumayan lama sih. Kalau ibu aku tuh dari tahun 2020 kalau nggak salah, iya bener sekitar 2020. Kalau aku 2021an lah, aku lupa tepatnya bulan apa. Itu masih belajar juga, sampai sekarang pun masih belajar guys. Jadi mohon doanya aja ya, dan kalau masih ada salah-salah dalam sikap atau dalam tutur kata ya itu jangan disalahin dari segi hijabnya, karena menurut aku hijab dan sikap dan perilaku itu suatu proses ya, nggak bisa langsung orang berhijab itu suatu proses, jadi nggak bisa kayak langsung kok dia tuh pakai hijab kok kelakuannya kayak gini gitu kan. Itu tuh udah bagian dari sebuah apa ya, suatu usaha itu loh, membentuk sebuah kepribadian itu nggak bisa langsung kayak dijudge kayak malaikat gitu kan, ini pakai jilbab nih gitu kan. Tapi seenggaknya sih ya menurut aku berusaha sih. Kalau aku sih cuma lebih sedang belajar aja, karena aku kan baru juga dan juga masih berproses, jadi belum lama. Karena dulu aku sempat mikir kayak gitu juga, ngapain pakai hijab kalau kelakuannya masih kayak gini gitu kan. Karena aku dulu pernah itu lah ya, disakiti seorang dan orang itu tuh berhijab, dan dia tuh benar-benar menyakiti aku gitu dan keluargaku kayak gitu. Dan posisi waktu itu sedangkan waktu itu kan aku tuh nggak pakai hijab gitu. Sempat mikir juga gitu, kenapa orang ini sudah berhijab tapi dari segi attitude-nya seperti itu, semacam itu gitu kan, tega gitu, jahat gitu. Dan yang kena apa namanya klaim buruk itu aku, karena aku tuh waktu itu ya nggak, posisinya tuh nggak pakai hijab gitu kan. Aku tuh suka dari dulu tuh rambut panjang kayak gitu, terus disemuting kayak gitu aku suka kayak gitu. Terus si orang yang itu dia pakai hijab terus kayak alimah gitu loh gimana ngerti sih kayak gitu. Jadi kayak orang tuh nggak percaya gitu kan, nggak percaya kayak mereka tuh menang fisik gitu loh. Kayak nilai aku kayak gimana gitu kan. Karena aku tuh dulu kalau misalnya pergi gitu ya udah cuma pakai kaos gitu, pakai celana 3/4, celana jeans 3/4 kayak gitu doang, celana jeans kayak gitu doang. Jadi kayak mungkin orang mandangnya kayak jatuhnya aku yang salah gitu. Tapi dari situ aku jadi wajar juga,
Jadi belajar juga bahwa jangan menilai seseorang itu hanya dari penampilannya. Bahkan aku pun, teman-teman aku misalnya yang belum berijab sekarang nih, aku pun tidak pernah mengejudge orang itu buruk. Itu enggak, aku bukan tipe orang seperti itu, karena aku pernah di posisi mereka. Jadi nggak boleh kita ngejudge penampilan seorang. Misalnya nih, kita ngelihat orang jalanan gitu kan, yang penampilannya seperti itu gitu. Menurut aku kita tidak berhak menghakimi seorang bahwa dia itu akhlaknya buruk, tuh nggak boleh. Menurut aku, siapa sih kita? Iya nggak sih? Belum tentu kita tuh suci, belum tentu kita tuh lebih baik dari orang yang kita klaim buruk itu gitu kan. Bukankah ketika kita menunjuk seorang, satu jari menunjuk orang lain, 4 jari ini menunjuk ke diri kita? Itulah, dari situ aku belajar. Aku pernah di posisi mereka. Jadi walaupun misalnya kita punya teman yang belum berhijab, ya udah, nggak usah ini, itu kan pilihan hidup, pilihan masing-masing. Jadi nggak perlu kita mengejudge orang itu buruk, mengejudge orang itu nggak baik, nggak boleh kayak gitu. Karena aku juga pernah di posisi mereka tuh guys. Bahkan misalnya ada yang masih buka tutup hijab pun juga menurut aku nggak boleh dijudge juga gitu loh. Intinya kita nggak boleh menghakimi seseorang gitu guys. Jangan pernah kita tuh merasa menjadi orang yang paling suci, paling pandai, paling alim, paling baik, sehingga jatuhnya tuh malah sombong gitu loh. Jadi menurut aku ya udah, biasa aja, ya udah, orang mau suka mau enggak ya udah, biarin aja gitu loh. Yang penting kita nggak seperti itu, nggak usah merasa paling gitu guys. Sorry ya guys, sambil curhat udah kayak mama dedeh ya aku. Cerita-cerita udah kayak mama dedeh ya. Tapi serius, aku cuman sering-sering aja guys, nggak yang bermaksud untuk, karena aku juga bukan orang sebaik itu, aku bukan orang yang ya gitulah. Oke, ini 12 hampir 13 menit. Kita cerita apa lagi guys? Bentar guys. Wait guys, ya wait. Jadi tuh depan rumah aku lagi ramai banget guys, karena ada yang lagi panen rambutan gitu. Kebetulan aku tuh tinggalnya kan di kampung gitu ya, nggak di gunung, nggak sih, bukan di gunung juga, gunung masih jauh sama tempatku, masih 26 kilo kurang lebih segitu, 26 kilo lebih deh kayaknya. Cuman aku lebih ke di kampungnya kayak gitu. Jadi aku tuh hampir jarang keluar rumah gitu, paling ke depan rumah kayak gitu doang, hampir nggak pernah, karena aku emang nggak suka keluar gitu. Dulu kan aku tinggal di Purwokerto, ya udah aku di rumah terus. Aku pun paling keluar kayak ke supermarket kayak gitu, atau ke pasar kayak gitu, beli buah gitu. Karena aku tuh dulu paling nggak bisa yang namanya nggak makan buah, kayak punya hutang gitu loh, sehari nggak makan buah. Tapi kalau sekarang sih udah kacau, semua udah berantakan. Tapi air putih, kalau sekarang aku tuh tadi minum air putih, karena menurut aku tuh air putih tuh bener-bener superfood banget ya. Apalagi kalau kita misalnya kondisi badan tuh kurang baik, kita minum air putih. Kita minum air putih yang banyak itu bener-bener kayak bisa ngebantu gitu loh. Misalnya kita demam nih,
Terus kita minum, biasanya kan kita dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Nah tujuannya itu air putih itu kan kita minum itu membantu mengeluarkan kuman-kuman dan bakteri yang ada di tubuh kita yang kemudian dikeluarkan melalui urin atau air pipis. Kenapa bisa menurunkan demam? Air putih itu bisa membantu menurunkan demam atau mengurangi infeksi karena demam itu biasanya muncul karena adanya suatu infeksi di tubuh seseorang atau di tubuh manusia, dan infeksi itu disebabkan oleh adanya aktivitas yang muncul atau adanya aktivitas kuman dan bakteri jahat yang ada di tubuh kita. Makanya biasanya kalau orang demam itu pasti ada infeksi entah di bagian tubuh mana. Nah, untuk mengurangi, membantu menurunkan aktivitas si kuman dan bakteri itu, kita bisa membantunya secara alami itu menggunakan air putih, sehingga perlu dibutuhkan minum air putih yang banyak gitu loh guys. Nah sedangkan kalau misalnya selain air putih, kita juga bisa minum obat-obatan yang mengandung antibiotik, dan antibiotik itu harus diminum sampai habis. Misalnya nih kalian periksa, terus kemudian kalian tuh dapat obat antibiotik gitu kan. Nah biasanya pasti akan dikasih tahu, nah yang ini nanti diminum sampai habis ya Pak, atau Bu, atau D, atau K gitu kan. Karena tujuannya apa? Kalau kita minumnya tuh kesalahan orang itu biasanya minum tuh paling cuma berapa kali minum, terus mereka sudah merasa enakan, terus berhenti. Nah, kenapa tujuannya tuh kalau antibiotik tuh harus diminum sampai habis? Karena dia tuh kan berfokus membunuh si kuman dan bakteri itu yang penyebab penyakit di tubuh. Kalau mereka minum sekali 2 kali udah merasa enakan lalu berhenti, itu kerja dari si obat antibiotik itu, dia tuh baru separuh perjalanan, jadi baru menidurkan si kuman itu, belum sampai ke tahap membunuh gitu loh. Jadi mereka minum misalnya baru sehari kan udah 3 kapsul kan, 3 kapsul enakan, 2 hari 6 kapsul mulai enakan, terus si pasien tuh berhenti minum. Nah otomatis suatu saat itu ada kemungkinan untuk kambuh lagi si penyakit itu, karena ketika si obat antibiotik ini sedang proses ingin membunuh si kuman dan bakteri yang ada di tubuh, itu mereka baru sampai di tahap menidurkan. Nah saat si kuman dan bakteri ini udah tertidurkan, si pasien badan udah merasa enakan. Sedangkan kalau tidak sampai terbunuh semuanya secara tuntas, suatu saat itu si kuman ini kan dia belum terbunuh sempurna nih karena obatnya belum habis. Nah dia suatu saat itu dia bisa terbangun dan muncul lagi, sehingga terjadi infeksi lagi kayak gitu. Makanya kenapa obat antibiotik itu harus diminum sampai habis. Makanya kalau periksa itu kan setiap obat itu memiliki cara minumnya sendiri-sendiri dan memiliki dosis sendiri-sendiri, karena memang ada pedoman dalam berikan obat sebagai seorang tenaga kesehatan gitu. Itu untuk obat antibiotik. Seperti halnya untuk cara minum itu banyak sekali ya. Kalau obat-obatan itu saya nggak mungkin menyebutkan satu-satu ya guys, karena kalau tidak ketemu dengan kasus langsung itu juga akan susah juga gitu kan. Terus untuk obat kayak obat jantung, obat jantung itu juga cara minumnya itu berbeda. Jadi kalau untuk obat jantung itu diminumnya itu di bawah lidah. Jadi ketika obat kapsul itu kita minum, itu langsung kita taruh bawah lidah ini langsung kita tutup pakai lidah. Begitu cara minumnya untuk obat jantung. Tujuannya apa? Kenapa diminum cara seperti itu? Ada yang bertanya seperti itu. Pernah ada yang bertanya seperti itu ke saya.
karena obat jantung itu salah satu obat yang harus diminum secara penyerapan tubuhnya itu harus cepat. Nah, jantung itu posisinya di sebelah sini guys, sebelah kiri kita, sebelah sini. Nah, sedangkan obat itu diminum di bawah lidah. Salah satu pembuluh darah kita manusia yang besar itu ada di bawah lidah, di bawah lidah kita. Jadi ketika obat itu ditaruh di bawah lidah, maka penyerapannya dia akan langsung ke pembuluh darah besar di sini. Dia akan masuk ke pembuluh darah besar, tersap. Dia masuk ke pembuluh darah besar sehingga dia akan cepat masuk ke jantung, ke aorta namanya. Aorta itu kayak pembuluh darah gitulah ya. Mungkin saya akan menjelaskannya tuh dengan bahasa awam yang mudah dimengerti gitu ya, jadi enggak dengan bahasa medis itu. Jadi pembuluh darah besar yang bisa langsung diserap tubuh melalui sublingual nih, lidah nih, langsung ke pembuluh darah sehingga cepat menuju jantung. Apa jadinya kalau minumnya itu tidak sesuai dengan prosedur cara minum obat itu, yaitu langsung diminum, ditelan. Itu prosesnya kan lama untuk bisa diterima di jantung. Karena apa? Kalau kita minum obat, kita masuk ke mulut, ke tenggorokan, kerongkongan, habis itu ke lambung. Di lambung ini, di sini ada banyak makanan kita juga. Makanya ada obat yang diminum sebelum makan dan setelah makan. Karena memang cara kerjanya berbeda-beda dan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau obat jantung itu kita minum sampai lambung. Dengan di lambung masih butuh proses untuk diolah dulu, digiling dulu, dihaluskan dulu, diremas-remas dulu, baru masuk dia ke usus besar. Ke usus besar, giling lagi, baru dia masuk ke usus kecil, giling lagi. Belum lagi nanti dia baru diserap oleh jonjot-jonjot usus. Nah, jonjot-jonjot usus inilah yang akan masukkan ke pembuluh darah kita, yang akan menyerap nutrisi, obat-obatan. Itu adalah tugas dari si jonjot-jonjot usus atau dinding-dinding usus itu. Dinding-dinding usus itu fungsinya untuk menyerap. Makanya apa yang kita makan itu pasti akan diserap oleh tubuh kita. Itu baru obat tuh terserap di situ, baru masuk ke pembuluh darah kecil, baru masuk naik, baru sampai ke jantung. Kan lama tuh, ya kan? Lamaan dong. Jadi obat jantung itu diminumnya di bawah lidah, begitu guys. Terus apalagi ya, aku tuh mau cerita, tapi kan kalau nggak ada kasus gitu kan suka bingung guys. Enaknya cerita apa lagi guys? Coba deh kalian tanya apa gitu kan, yang aku bisa jawab aku jawab gitu. Apa ya? Oh guys, aku bingung. Ini udah mau 30 menit. Aku tuh pengennya 1 jam gitu loh ceritanya, biar sambil doer sampai doer ceritanya. Doain ya guys, semoga channel aku yang ini cepet monet, cepat datang AdSense, bantu sampai 1000 subscriber juga. Terus akunya nggak males-malesan, nggak mageran gitu. Karena kalau udah capek kadang tuh kayak mager gitu kan. Apa lagi guys? Aku gabut. Apa ya? Oh iya, aku mau kasih ini aja kasih tau kalian cara bikin ombre lips. Oke, ini aku mau pakai, gak apa-apa ya kontennya campur-campur, yang ini gak apa-apa dah ya. Yang penting ini oke, aku mau bikin ombre lips. Sini aku ada apa namanya, Hana Sui.
Ini yang salad karamel aku pakai ini. Itu aku suka loh pakai produk Giana Su itu karena dia tuh murah. Karena murah guys, ini tuh lipstick segini tuh 18.000. Padahal kalau aku beli lipstick yang biasa itu dulu tuh harga 55.000, 60.000 kayak gitu. Padahal menurut aku kualitasnya sama aja sih. Ini aja aku nih dari tadi makan tancap, dari sebelum makan sampai sekarang aku belum pakai lagi loh. Masih on kan? Ya kan? Masih on. Nih, aku mau kasih tahu kalian cara bikin ombre lips. Ini aku pakai yang karamel aja, yang salted karamelnya aja. Yang ini kita taruh. Terus pakai dari punyanya Vocalour. Oke. Ini Vocalour yang set nomor 14. Ini ya set 14. Maaf ya guys, udah buluk sedikit soalnya. Nih, ini tuh aku suka banget loh packagingnya dari Giana Su ini. Dia tuh kan serial boba kan. Terus dia tuh kayak apa namanya? Kayak gambar boba-boba gitu loh. Kelihatan gak sih? Nih. Kayak gambar boba-boba gitu. Terus dia tuh kayak emboss gitu loh, bobanya tuh. Gambar-gambarnya tuh kayak emboss gitu loh. Nih. Terus aku suka baunya tuh kayak bau boba gitu gak sih? Kayak gula Jawa gitu. Cobain guys. Nih, ini yang shade salted caramel nih kesukaan aku banget. Jadi kalau aku pergi-pergi, aku tuh cuma pakai yang ini aja karena itu dia warnanya tuh nggak terlalu gonjreng gitu. Nih. Dia nggak terlalu gonjreng gitu kan. Pakai gini aja udah cantik loh warnanya nih. Aku karena sebenarnya kalau pakai makeup tuh nggak suka yang terlalu tebal gitu. Tapi tuh pakein yang Vocalour yang set 14 yang merah. Tunggu dulu agak kering. Tunggu dulu biar agak kering dikit. Biar dia nggak langsung blend gitu, biar bagus kan warnanya. Lip cream seharga 18.000. Menurut aku tuh hemat. Tapi kita juga tetap bisa tampil cantik gitu kan. Dan yang jelas udah Bepom, jadi aman. Langsung kepakein yang Vocalour. Ini udah mau habis itu. Aku nggak pakai kaca guys, aku cuma ngaca di layar aja. Terus habis itu ini kan kayak gini kan, terus kita blend kayak gini pakai tangan. Ini tangan aku bersih guys karena tadi habis cuci tangan kan, habis makan. Kayak gini doang aku kalau bikin ombre. Nah kayak gini guys. Terus habis itu aku pakein Thunder Care yang kayak gini. Jadi biar kayak lebih lembab gitu. Jadi aku pakein ini. Tapi kalau misalnya kamu pakai masker itu nggak usah pakai pelembab bibir karena dia nanti akan nempel di masker kita gitu kan. Jadi karena ini aku nggak pakai masker, jadi aku mau pakai ini sekalian bisa menutrisi kulit bibir kita. Jadi aku pakai Thunder Care dikit nih gini, jadi dia tuh lebih glossy loh. Nah tapi ini tadi terlalu merah sih, ini takut ini tadi. Jadi kayak gini kalau udah dipakein sama si Thunder Care tadi, ini kayak gini. Jadi